Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudani Wana Fajri, NPM 233510365. Saya berasal dari kelas 6F. Di sini saya akan melanjutkan membaca tugas pemrograman mobile, yaitu tentang bab 8 yang berjudul Networking dan API Talking to the Cloud. Yang pertama ada asynchronous JavaScript waiting for the pizza. Di dunia pemrograman ada dua cara utama untuk mengeksekusi perintah: sinkronus atau sinkron dan asinkronus atau asinkron. Secara default, JavaScript adalah bahasa yang sinkron dan single thread. Artinya ia hanya bisa melakukan satu hal dalam satu waktu, seperti kasir di minimarket yang melayani pelanggan satu persatu. Jika kasir tersebut harus memasak mie instan untuk satu pelanggan dan menunggu 3 menit sampai matang sebelum melayani pelanggan berikutnya, antrian akan mengulur panjang dan semua orang akan marah. Dalam konteks aplikasi, ini disebut UI freeze atau aplikasi macet total saat sedang mengambil data dari server. Layar tidak bisa disentuh, animasi berhenti, dan pengguna mengira aplikasi rusak. Inilah mengapa operasi yang memakan waktu lama seperti mengambil data dari internet atau networking harus dilakukan secara asinkron. Asinkronus JavaScript bekerja seperti memesan pizza di restoran. Kamu main thread datang ke kasir memesan pizza, mendapatkan nomor antrian, promise, dan kemudian kamu bebas duduk, ngobrol atau main HP sambil menunggu pizza itu dipanggang di dapur atau server. Kamu tidak berdiri mematung di depan kasir sampai pizza matang. Ketika pizza selesai, pelayan akan memanggil nomor antrianmu, promise resolve, dan mengantarkan pizza tersebut ke mejamu. Mekanisme dapur terpisah ini memungkinkan aplikasi React Native untuk tetap responsif melayani interaksi pengguna, seperti scroll atau tab, sementara proses pengambilan data yang berat sedang berlangsung di latar belakang. Konsep teknis di balik dapur ini adalah event loop. JavaScript mendelegasikan tugas berat seperti network request ke sistem operasi atau browser API, lalu melanjutkan eksekusi kode baris berikutnya tanpa menunggu. Ketika tugas berat itu selesai, hasilnya dimasukkan ke dalam antrian tugas atau task queue. Event loop terus-menerus memantau apakah main thread sudah kosong. Kalau ya, ambil tugas dari antrian dan jalankan. Pemahaman tentang urutan eksekusi ini sangat vital agar kamu tidak bingung kenapa variabel datamu masih kosong, padahal kamu baru saja memanggil fungsi fetch. Dahulu menangani proses asinkron ini menggunakan teknik yang disebut callback, yang sering berujung pada callback hell. Struktur kode menjorok ke kanan yang sangat dalam dan sulit dibaca. Kemudian muncullah promise, sebuah objek yang mewakili nilai yang mungkin belum tersedia sekarang, tapi akan ada di masa depan. Promise punya 3 status: pending, sedang diproses, full file, berhasil, dan rejected, gagal. Ini jauh lebih rapi, tapi masih membutuhkan rantai dan catch yang kadang membingungkan logika alur program. Revolusi sesungguhnya terjadi dengan sintaks async atau await, yang membuat kode asinkron terlihat dan berperilaku seperti kode asinkron biasa, dengan menambahkan kata kunci async di depan fungsi dan await di depan promise. Kita bisa menyuruh JavaScript untuk berhenti sebentar di baris ini, sampai data selesai diambil, baru lanjut ke baris berikutnya. Kode menjadi linear, mudah dibaca dari atas ke bawah, dan penanganan error bisa menggunakan blok try-catch standar yang familiar. Cost data atau await fetch jauh lebih manusiawi daripada rantai. Dan di React Native, pola async dan await ini adalah standar de facto yang akan kita gunakan di seluruh bab ini. Masuk ke poin kedua, yaitu fetch dan asios, the native versus the specialist. Ketika melakukan panggilan HTTP
HTTP atau HTTP request, kita dihadapkan pada dua pilihan populer menggunakan Fetch API bawaan atau menginstal pustaka pihak ketiga seperti Axios. Fetch adalah standar web modern yang sudah tersedia langsung di lingkungan JavaScript. React Native tanpa perlu instalasi apapun. Kelebihannya jelas, ringan, tidak menambah ukuran aplikasi atau bundle size, dan didukung secara native. Untuk operasi get sederhana seperti mengambil daftar artikel berita, Fetch sudah lebih dari cukup. Kamu tinggal panggil fetch, lalu parse hasilnya menjadi JSON dengan respon JSON. Kesederhanaan ini membuat fetch menjadi pilihan favorit untuk proyek-proyek kecil atau tutorial pemula. Namun, Fetch memiliki beberapa perilaku unik yang sering menjebak pemula, terutama dalam penanganan error. Secara default, Fetch tidak mengganggu respons error dari server, seperti 404 not found atau 500 internal server error sebagai kegagalan atau reject. Kamu harus mengecek properti respon oke secara manual di dalam blok try dan melempar error sendiri. Jika status bukan 200-259, ini menambah boilerplate code yang harus terus diulang di setiap panggilan API. Di sisi lain, Axios adalah spesialis yang datang dengan baterai lengkap. Axios secara otomatis mengubah data respon menjadi JSON. Dan yang paling penting, ia otomatis melempar error jika status respon di luar jangkauan 2x. Ini membuat alur penanganan error jauh lebih konsisten dan dapat diprediksi. Selain itu, Axios memiliki fitur interceptor yang memungkinkan kita menyenggat setiap request atau respons sebelum diproses oleh komponen. Fitur ini sangat berguna untuk menyuntikkan token autentikasi secara otomatis ke setiap header request atau menangani error token expired secara global dengan meredirect user ke halaman login. Axios juga unggul dalam fitur-fitur canggih lainnya seperti timeout, pembatalan request jika server terlalu lama merespon, dan pembatalan request atau cancellation. Menggunakan abort controller yang terintegrasi lebih rapi. Meskipun Axios menambah sedikit ukuran aplikasi, fitur dan kemudahan penggunaan yang ditawarkannya seringkali sepadan dengan biayanya, terutama untuk aplikasi skala produksi yang kompleks. Jadi mana yang harus dipilih jika kamu sedang membangun prototipe cepat atau aplikasi yang sangat sederhana dengan sedikit panggilan API? Gunakan Fetch. Itu cepat, gratis, dan ada di sana. Namun jika kamu membangun aplikasi serius yang membutuhkan manajemen autentikasi, penanganan error global yang kuat, dan dukungan timeout yang handal, Axios adalah administrasi yang bijak. Dalam buku ini, kita akan mempelajari sintaks keduanya agar kamu fleksibel. Tetapi untuk proyek akhir yang kompleks, kita akan merekomendasikan Axios demi Accelerator yang lebih solid. Pahami alatmu dan gunakan yang paling tepat untuk pekerjaan tersebut. Yang ketiga, set effect. Use effect the synchronization portal. Komponen React pada dasarnya ada fungsi murni yang tugas utamanya adalah mengubah data props menjadi tampilan UI. Nama mengambil data dari server adalah operasi kotor yang disebut set effect atau efek samping. Karena ia berinteraksi dengan dunia luar dan tidak sinkron dengan siklus render React. Kita tidak boleh menaruh kode efek langsung di dalam tubuh komponen utama.
karena itu akan memicu request berulang kali setiap milidetik saat komponen dirender ulang. Untuk menangani operasi berbahaya ini dengan aman, mereka menyediakan hook khusus bernama useEffect. useEffect bertindak sebagai portal yang memungkinkan kita menyingkron komponen kita dengan sistem eksternal seperti API server. Hook ini menerima dua argumen, sebuah fungsi efek dan sebuah array dependensi. Array dependensi ini adalah kunci sakti yang memberitahu kapan efek tersebut harus dijalankan. Jika kita memberikan array kosong, itu berarti jalankan efek ini hanya satu kali saat komponen pertama kali muncul. Ini adalah pola standar untuk mengambil data awal halaman, mirip dengan komponen did mount direct klasik zaman dulu. Namun, array dependensi sering menjadi sumber bug paling umum bagi pemula, terutama yang menyebabkan infinite loop. Jika kamu lupa menyertakan array dependensi, efek akan dijalankan setiap kali komponen dirender. Dan karena biasanya setelah fetch data kita memanggil state berubah memicu render ulang, memicu efek lagi, fetch lagi, set state lagi, render ulang lagi, dan seterusnya sampai server meledak atau kota api habis. Selalu pastikan kamu memberikan array dependensi dan isi array tersebut dengan variabel yang benar-benar memicu perubahan data. Jika kamu ingin mengambil data ulang saat ID user berubah. Tantangan lain dalam menggunakan useEffect untuk data fetching adalah masalah race condition. Bayangkan skenario ini, pengguna mengklik tombol profil A lalu dengan cepat mengklik profil B. Request untuk A dikirim, lalu request untuk B dikirim. Lalu kondisi jaringan tidak menentu. Bisa jadi respon untuk B datang duluan, baru kemudian respon A datang belakangan. Akibatnya UI menampilkan profil B tapi tiba-tiba ditimpa oleh data profil A yang terlambat sampai. UI menampilkan profil B tapi datanya profil A. Untuk mengatasi ini, kita perlu menggunakan fitur cleanup function di useEffect untuk membatalkan request sebelumnya jika komponen sudah berubah atau di unmount. Memastikan hanya data dari request terakhir yang relevan yang ditampilkan. Selain itu, karena fungsi di dalam useEffect tidak boleh berupa fungsi async secara langsung, kita harus menggunakan trik kecil. Kita mendefinisikan fungsi async terpisah di dalam useEffect, lalu memanggilnya segera. Meskipun terlihat agak bertele-tele, ini adalah cara React menjaga konsisten perilaku hooks-nya. Kesimpulannya, useEffect adalah jembatan vital antara UI yang sinkron dan data yang asinkron. Menggunakannya dengan benar membutuhkan pemahaman mendalam tentang siklus hidup komponen dan referensi variabel. Jangan takut melakukan kesalahan di awal. Infinite loop adalah ritus peralihan bagi setiap developer React. Yang penting adalah belajar mendiagnosisnya. Ketika dikuasai, useEffect memberikan kekuatan untuk membuat aplikasi yang dinamis dan selalu terbarui. Yang keempat, server state management. Enter 10 stack query. Saat aplikasimu berkembang dari proyek latihan menjadi aplikasi nyata, kamu akan menyadari bahwa menyimpan data server di dalam state lokal memiliki banyak keterbatasan. Data server memiliki sifat yang unik. Ia disimpan di tempat jauh yang tidak bisa dikontrol. Ia butuh protokol asinkron untuk mengambil dan memperbaruinya. Dan yang paling penting, ia bisa menjadi kadaluarsa kapan saja jika orang lain mengubahnya di database. Mengelola status loading, error checking, deduplication, dan background update secara manual menggunakan useEffect dan useState akan menghasilkan kode boilerplate yang sangat banyak dan rentan bug. Inilah yang disebut masalah server state, dan useState bukanlah alat yang tepat untuk ini. Solusi industri untuk masalah ini adalah 10 stack query. Pustaka ini sering disebut sebagai the missing data fetching library for React. Filosofinya sederhana, pisahkan client state dengan server state. 10 stack query mengambil alih tanggung jawab mengambil, menyimpan, dan memperoleh data server, sehingga kamu bisa menghapus hampir semua kode useEffect, fetching yang rumit, dan komponenmu.
Salah satu fitur sihir dari TenStack Query adalah manajemen caching yang cerdas. Saat pengguna berpindah dari halaman A ke B lalu kembali ke A, TenStack Query akan menyajikan data dari cache memori secara instan tanpa loading sama sekali, membuat aplikasi terasa secepat kilat. Latar belakang, ia akan melakukan background refresh untuk mengecek apakah ada data baru di server. Jika ada, ia akan memperbarui UI secara diam-diam. Strategi style while revalidated ini memberikan pengalaman pengguna terbaik, instan seperti aplikasi offline, tapi akurat seperti aplikasi online. Kamu tidak perlu pusing memikirkan kapan harus menyimpan data ke variabel global. Pustaka ini mengurusnya untukmu. Fitur lain yang sangat berguna untuk aplikasi mobile adalah window focus refetching. Saat pengguna meninggalkan aplikasimu untuk membalas WhatsApp lalu kembali lagi, dan Stack Query secara otomatis mendeteksi bahwa aplikasi menjadi aktif kembali dan memicu pengambilan data ulang. Ini memastikan pengguna selalu melihat data terbaru tanpa harus menggunakan tombol refresh manual. Bayangkan aplikasi saham atau skor bola. Fitur ini memastikan harga atau skor selalu fresh begitu pengguna melirik layar kembali. Semua kecerdasan ini didapat secara gratis hanya dengan konfigurasi default. Dan Stack Query juga menangani masalah deduplication dengan elegan. Jika kamu memiliki tiga komponen berbeda di layar yang sama dan yang semuanya membutuhkan data profil user, TenStack Query akan menyatukan ketiga permintaan tersebut menjadi satu request jaringan saja. Ini sangat menghemat bandwidth pengguna dan beban server. Tanpa pustaka ini, ketiga komponen tersebut mungkin hanya akan memicu tiga request terpisah yang mubazir. Efisiensi jaringan adalah kunci performa aplikasi mobile, terutama di negara dengan koneksi internet yang mahal dan lambat. Mengadopsi TenStack Query memang membutuhkan perubahan pola pikir. Kamu tidak lagi memerintahkan aplikasi untuk mengambil data, melainkan mendeklarasikan kebutuhan data. Kamu menyerahkan kendali kapan data diambil kepada pustaka, namun hasil akhir adalah basis kode yang jauh lebih bersih, seringkali menghapus 30-50% kode jika fetching, dan aplikasi yang jauh lebih robust serta minim bug aneh. Untuk bab ini, kita akan memulai dengan use effect untuk memahami dasarnya, lalu segera bermigrasi ke TenStack Query untuk melihat betapa drastis perbedaannya. Yang kelima, handling network status, the UX of uncertainty. Berbeda dengan aplikasi yang berjalan di server lokal, aplikasi mobile hidup di lingkungan yang penuh ketidakpastian. Koneksi bisa cepat 4G, 5G, lambat edge, atau mati total offline saat masuk lift atau terowongan. Aplikasi yang baik bukan hanya yang bekerja saat kondisi sempurna, tetapi yang gagal dengan anggun saat kondisi buruk. Oleh karena itu, menangani berbagai status jaringan, loading error, empty, atau offline adalah bagian integral dari desain termuka, bukan sekedar renungan setelah coding selesai. Status pertama adalah loading state. Hindari menampilkan layar putih kosong saat data diambil, karena pengguna akan mengira aplikasi macet. Solusi paling dasar adalah menampilkan indikator putar, tetapi standar modern lebih menyukai skeleton loading. Skeleton adalah kerangka abu-abu yang berkedip halus menyerupai tata letak konten asli yang akan muncul. Kotak-kotak untuk gambar dan garis-garis untuk teks. Ini memberikan persepsi bahwa aplikasi lebih cepat dan memberikan petunjuk visual tentang apa yang akan dilihat pengguna. Mengurangi kejutan tata letak saat data tiba-tiba muncul. Status kedua adalah error state. Jangan biarkan aplikasi crash atau diam saja saat request gagal. Tampilan pesan yang informatif tapi manusiawi seperti ya gagal memuat data, cek isi kamu ya, alih-alih error. Yang paling penting, selalu sediakan tombol retry atau coba lagi. Kesalahan jaringan seringkali bersifat sementara, memberikan pengguna kontrol untuk mencoba lagi, memberdayakan mereka, dan mengurangi
Status 3 ada empty state atau kondisi data kosong. Seringkali developer lupa mendesain tampilan saat daftar data dari API ternyata kosong. Tampilan layar putih kosong bisa membingungkan, apakah ini masih loading atau error, atau memang tidak ada datanya. Desainlah iterasi menarik atau teks yang jelas seperti belum ada transaksi ini. Yuk belanja dulu. Untuk status kosong ini, empty state adalah peluang bagus untuk melakukan onboarding atau mendorong pengguna melakukan aksi tertentu. Mengubah jalan buntu menjadi peluang interaksi. Terakhir adalah offline state. React Native memiliki pustaka NetInfo yang memungkinkan kita mendeteksi status koneksi internet secara real time. Aplikasi yang hebat akan menampilkan indikator kecil seperti TOS atau banner merah yang memberitahu kamu sedang offline, dan mungkin menonaktifkan tombol-tombol yang butuh interaksi server. Lebih canggih lagi, kita bisa menerapkan strategi offline first, di mana aplikasi tak bisa menampilkan data lama dari cache lokal meskipun tidak ada internet. Pengguna masih bisa membaca konten yang sudah dimuat sebelumnya, memberikan pengalaman yang seamless meskipun di dalam pesawat terbang. Mengelola keempat status ini membutuhkan disiplin. Setiap kali kamu membuat fitur baru yang mengambil data, tanyakan pada dirimu apa yang tampil saat loading, apa yang tampil saat error, apa yang tampil saat kosong. Baru kembangkan install label untuk loading, error, dan empty state agar konsisten di seluruh aplikasi. Yang keenam, integrasi keselamatan di define connection. Dalam bab 8 kita mempelajari bagaimana aplikasi menjadi hidup kita terhubung ke internet. Aplikasi yang offline seringkali terbatas fungsinya, namun begitu ia memanggil API yang mendapatkan akses ke data dan kecerdasan yang tak terbatas. Pertama ada API request dan konsep data. Dalam coding kita mengirim request untuk permintaan ke server dan menunggu respon atau jawaban. Kita tak bisa memaksa server menjawab seketika, kita harus menunggu await. Dalam Islam ini adalah analogi dari doa. Manusia adalah klien yang penuh keterbatasan dan Allah adalah server maha kaya yang memegang segala data dan rezeki. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat 186. Sebagaimana fetch API mengambil status baik itu 200 oke, pending, atau error. Allah pasti menjawab doa kita. Jawabannya bisa berupa pengabulan instan, 200 oke, penundaan karena ada waktu yang lebih tepat, loading, atau pending, atau diganti dengan yang lebih baik karena permintaan kita sebenarnya buruk bagi kita, atau di redirection. Kedua, sinkronos dan hakikat tawakal. Kita belajar bahwa JavaScript bersifat asinkronos. Kita melakukan usaha memanggil fungsi, lalu membiarkan proses itu berjalan di latar belakang tanpa membekukan blocking aplikasi sambil mempercayakan hasilnya pada promise. Ini adalah cerminan dari tawakal. Seorang muslim wajib berikhtiar mengirim request usaha terbaik, namun setelah usaha dilakukan, ia harus menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Surah Al-Imran ayat 59. Jangan biarkan hidupmu freeze atau macet hanya karena menunggu hasil yang belum pasti. Teruslah beraktivitas, UI tetap responsif sambil menunggu ketetapan Allah datang. Promise resolve. Sifat non-blocking dalam coding adalah bentuk digital dari keikhlasan menunggu takdir. Ketiga, error handling dan husnuzan, prasangka baik. Terkadang API mengembalikan error 500, server error atau network error. Aplikasi yang baik tidak akan crash atau marah-marah, melainkan menangin error tersebut dengan elegan, graceful handling, dan mencoba lagi nanti atau retry. Sikap ini mengajarkan kita tentang husnuzan, bersangka baik saat menghadapi kegagalan. Ketika keinginan kita tidak terpenuhi atau musibah datang, respons kita tidak boleh putus asa. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Surat Al-Baqarah 216. Seorang developer muslim memandang error bukan sebagai kegagalan akhir, melainkan sebagai informasi untuk memperbaiki diri atau tanda untuk mencoba jalan lain yang diridhoi Allah.
Selalu sediakan blockage dalam coding dan dalam hati agar email kita tidak unhandle exception. Yang ketujuh ada rangkuman asynchronous JavaScript, ada antifreeze dan async atau await. Yang kedua vers versus asios, bawaan versus spesialis, dua alat utama untuk memanggil API. Ada fetch API dan asios. Yang ketiga use effect, portal sinkronisasi, tempat aman untuk melakukan set effect untuk pengambilan data. Ada dependency array dan rest condition. Yang keempat server state management, 10 stack query. Ada client versus server state, ada 10 stack query. Yang kelima, handling network status US ketidakpastian, pas status wajib, dan file graceful. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Besok kita akan lanjut ke bab 9, yaitu list dan rendering infinite scroll strategies. Jika ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.